tiga ayam lagi lari. Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Fiza Azmi Ashar. Saya sekolah di SD Tangmerjo 2, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berdongeng dengan judul Legenda Si Klingking. Pasti penasaran dengan ceritanya. Yuk simak ceritanya. 2, 3, Udin ke Solo. Let's go. Legenda Si Klingking. Alkisah, dahulu kala ada suami istri yang miskin. Mereka sudah puluhan tahun menikah, tapi mereka tidak mempunyai anak. Kemudian beberapa hari suami dari istri itu pun berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Tuhan, aku ingin mempunyai anak meskipun anaknya sebesar kelingking. Kemudian beberapa bulan kemudian istri dari suami itu pun hamil dan tidak ada tanda-tanda kehamilan. Kemudian suami dari istri itu pun heran, lah kok bisa gini, kan gak ada tanda-tanda kehamilannya. Kemudian istrinya pun bilang, ya iyalah, kan kata ayah tadi meskipun sebesar kelingking. Kemudian suami dari istri itu pun tersadar. Kemudian beberapa hari anak dari suami istri pun keluar dari perut istri dari suaminya. Kemudian dia pun diberi nama Klingking. Kemudian si Klingking pun semakin besar, dan semakin besar. Saat sudah besar, di desa Jambi ada nenek gergasi yang ingin memakan semua manusia-manusia yang ada di desa Jambi itu. Kemudian orang tua dari si Klingking ini ingin keluar dari rumah dan dia ingin berlindungi ke kerajaan. Kemudian si Klingking pun berkata, ayah, ibu, aku saja yang ingin mengusir nenek gergasinya. Meskipun aku berbadan kecil, aku bisa kok mengusirnya. Hah? Emangnya kamu bisa mengusir nenek gergasi itu? Kamu aja sebesar kelingking. Kan belum dicoba. Ayo, ayah. Kemudian orang tuanya dari si Klingking ini pun menaati peraturan dari si Klingking. Kemudian langsung dilubangi dan si Klingking pun langsung masuk ke lubang. Kemudian orang tua dari si Klingking pun ke kerajaan. Kemudian si Klingking pun memarahi si nenek gergasi. Dan nenek gergasi berkata, aku ingin memakan semua manusia yang ada di desa Jambi ini. Kemudian si Klingking pun marah. Aku juga lapar nenek gergasi. Aku ingin memakanmu. Suara apa itu? Kan ada suara manusia, tapi manusianya gak ada. Aneh sekali. Kemudian nenek gergasi itu pun heran sekali. Aku di sini. Dasar nenek gergasi yang konyol. Kemudian nenek gergasi semakin takut. Kemudian nenek gergasi pun tergesa-gesa untuk berlari. Dan nenek gergasi pun terjatuh di jurang. Kemudian si Klingking pun berhasil mengusir nenek gergasi itu dari desa Jambi. Kemudian si Klingking pun memberitahu kepada semua warga yang ada di desa Jambi. Si Klingking pun memberitahu kepada orang tua, raja, putri, dan yang lain-lainnya. Ayah, ibu, raja, dan yang lain-lainnya, aku sudah mengusir nenek gergasinya. Dan raja pun bilang, iyakah kamu sudah mengusir nenek gergasinya? Iya, kalau gak percaya lihat aja di jurang sana. Ya udah, kalau sudah, sekarang masing-masing kembali ke rumahnya masing-masing ya. Kemudian si Klingking dan orang tuanya pun kembali ke rumah. Dan ayahnya pun berkata,
Emang benar kamu telah mengusir nenek gergasi itu? Iya ayah, kalau gak percaya lihat aja kalau gak percaya. Oh ya udah, kita tidur aja, sudah malam ini. Kemudian ayah, ibu, dan si kelingking pun tidur. Dan hari besok, ayah dan si kelingking mencangkul sawah. Setelah mencangkul sawah, ayah dan si kelingking pulang. Setelah pulang, ayah dan si kelingking menemukan jurang yang ada mayat nenek gergasi itu. Ya ayah, itu mayat nenek gergasinya. Oh iya ya, itu mayatnya. Ternyata kamu benar ya habis mengusirnya. Ya udah, yuk kita ke kerajaan, kita kasih tahu raja. Kemudian ayah dan si kelingking pun memberitahunya ke raja. Wahai sang raja, aku telah mengusir nenek gergasinya. Oh, beneran kah? Iya, wahai sang raja, anakku ini si kelingking telah mengusirnya. Tadi sudah ada bukti. Oh ya udah, kalau kamu sudah mengusir nenek gergasi itu, aku angkat kamu menjadi penjaga kerajaan ini yang terbaik nomor 1. Oh, makasih ya raja. Kemudian ayah dan si kelingking pun kembali ke rumahnya. Dan beberapa hari kemudian si kelingking berkata, bosan sekali ya. Ayah, aku ingin mempunyai istri. Istri yang ku mau adalah putri si raja. Kok kamu mau menikah sama si putri? Kan kamu sebesar kelingking. Kan belum dicoba ayah. Yuk kita ke kerajaan. Kemudian si ayah dan si kelingking pun ke kerajaan. Wahai sang raja, anakku si kelingking ini ingin menikah dengan putrimu. Wah, si anakmu ini si kelingking ingin menikah dengan putriku? Tidak akan, karena dia kan hanya sebesar kelingking. Kemudian si kelingking pun mendesak, dan ayah dan si kelingking pun kembali ke rumah. Nah, kemudian si kelingking pun tidak percaya akan hal ini. Kemudian si kelingking ingin kembali lagi ke kerajaan. Setelah ke kerajaan, si kelingking meminta lagi untuk mendapatkan putrinya si raja itu. Wahai sang raja, anakku si kelingking ini ingin mendapatkan sekali putrimu itu. Kemudian si raja berkata, ya tidak bisa lah. Putriku aja besar begini, lah anakmu si kelingking itu sebesar kelingking. Tidak apa-apa. Aku menikah saja sama si kelingking, kata putri si raja. Kemudian si kelingking pun terasa bahagia. Kemudian si putri berkata, kan si kelingking sudah mengusir nenek gergasi. Kemudian raja dari putri itu pun melupakan hal itu dan dia pun tersadar jika si kelingking sudah mengusir nenek gergasi itu. Oh ya, aku lupa. Ya udah, kamu nikah aja sama putriku. Kemudian si kelingking dan si putri raja pun bernikah. Setelah menikah, mereka membuat rumah sendiri. Nah, saat membuat rumah sendiri, mereka pun hidup bahagia. Dan si kelingking pun menjadi pria yang gagah dan pemberani. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.